Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi di pembelajaran IPA minggu ini. Oke, minggu ini kita akan belajar materi tentang tekanan zat. Nah, sebelum belajar dimulai, alangkah lebih baiknya kalian mempersiapkan alat tulis terlebih dahulu, kemudian duduk dengan nyaman. Nah, setelah itu mari kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang didengarkan bisa bermanfaat dan berguna bagi kalian. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan belajar materi tentang tekanan zat, di mana zat itu tersendiri terbagi menjadi 3 jenis, yaitu zat padat, cair, dan gas. Begitupun dengan tekanan. Nah, tekanan kita akan mempelajari tentang tekanan zat padat seperti apa, zat cair seperti apa, kemudian zat gas juga seperti apa. Nah, di sini dijelaskan bahwasannya tekanan zat cair itu ada yang disebut dengan tekanan hidrostatik, terus ada yang berhubungan dengan hukum Archimedes dan hukum Pascal. Oke, pertama kita akan membahas tentang tekanan zat padat. Nah, tekanan yaitu mengatakan persebaran sebuah gaya yang bekerja pada benda pada permukaan sentuhnya. Kemudian tekanan dipengaruhi oleh dua komponen, yaitu gaya dan luas permukaan. Gaya yang diberikan pada suatu benda itu bisa berupa gaya internal atau disebut juga dengan gaya berat, dan eksternal atau yang disebut dengan gaya yang diberikan langsung kepada objeknya. Di sini ada sebuah pernyataan bahwasanya besar tekanan dan gaya itu berbanding lurus. Jadi, ketika gaya yang diberikan kepada suatu benda itu besar, maka tekanan yang diterima oleh benda tersebut itu besar juga. Akan tetapi berbanding terbalik dengan luas permukaan. Nah, besar tekanan dengan luas permukaan itu berbanding terbalik. Berbanding terbalik seperti apa? Nah, ternyata pada luas permukaan itu semakin besar luas permukaan, maka semakin kecil tekanan yang diberikan. Sebaliknya, semakin kecil luas permukaan, semakin besar tekanan yang diberikan. Nah, di sini contohnya di sini ada uang koin. Yang satu berdiri, yang satu yang satu seperti ini. Nah, di bawahnya ini ada lilin. Lilin ini contohnya adalah suatu benda. Nah, uang ketika diberikan suatu gaya, contohnya gayanya sebesar 2 Newton. Jadi diberi gaya dua-duanya 2 Newton. Kira-kira yang mana yang menembus lilin terlebih dahulu? Ya, betul. Yang uangnya bentuknya berdiri. Jadi, yang berdiri ini memiliki luas permukaan yang menyentuh lilinnya itu kecil. Jadi, daya tekannya itu menjadi besar, sehingga ketika tekanan besar, maka uang akan lebih mudah untuk masuk ke dalam lilinnya, berbanding terbalik dengan uangnya yang tertidur seperti ini. Luas permukaannya menjadi lebih besar, jadi yang bersentuhan dengan lilin itu semakin besar ya. Maka ketika diberikan sebuah gaya, tekanannya pun lebih kecil dibandingkan dengan uang yang posisinya berdiri. Selanjutnya, gaya itu dilambangkan dengan huruf F besar, kemudian berat itu dilambangkan dengan W besar. Satuan luas bidang tekan itu A. Luas permukaan bidang ya. Nah, di sini rumusnya yaitu tekanan itu P. Nah, gaya satuan Newton atau gaya yang diberikan kepada benda itu satuannya F,
per A luas bidang tekan satuan. Nah, di sini ada 3 contoh benda. Luas bidang tekannya berbeda-beda ya. Nah, dimulai dari luas bidang yang terkecil, gambar yang paling kiri. Kemudian luas bidang tekan yang sedang, ini lebih besar ya, yang bersentuhannya lebih besar dibandingkan dengan yang terakhir ini, lebih besar lagi. Jadi luas bidang kalau berdasarkan luas bidang yang ada di sini, tekanan yang lebih besar, yang paling besar itu ada pada gambar yang paling kiri. Yang tengah ada di posisi yang kedua, kemudian yang paling kanan ini memiliki tekanan yang paling kecil. Itu kalau tidak melalui perhitungan ya, dilihat dari luas bidangnya. Selanjutnya, Ibu tekankan lagi bahwasanya rumus tekanan itu dilambangkan dengan huruf P dengan satuan Pascal atau Newton per meter persegi, di mana didapatkan dari gaya atau Newton per luas bidangnya. Sebuah balok memiliki panjang 12 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 3 cm, serta berat sebesar 30 Newton. Jika balok tersebut diletakkan dengan posisi seperti A, B, C, tentukan besar tekanan pada masing-masing posisi tersebut. Oke, kita tuliskan diketahuinya di sini terlebih dahulu. Panjang balok sama dengan 12 cm. Ketika dikonversi menjadi meter, maka hasilnya 12 kali 10 pangkat min 2. Luas balok 8 cm sama dengan 8 kali 10 min 2 meter. Lebar balok tinggi balok 3 cm dikonversi menjadi 3 kali 10 pangkat min 2. Oke, F-nya sama dengan 30 Newton. 30 Newton ini ditanyakan tekanan pada masing-masing posisi, maka P pada setiap posisi itu berapa? Nah, rumus P sebagaimana diketahui bahwasanya P sama dengan F per A, di mana F-nya udah ada 30 dan A-nya belum ada ya, kita cari dulu. Rumus A itu didapat dari luas balok. Nah, luas balok yang menyentuh ya. Nah, di sini karena bagian P dan T yang menyentuh di bagian A, maka rumusnya P kali T. 12 kali 10 pangkat min 2 dikali 3 kali 10 min 2 sama dengan 36 kali 10 pangkat min 4. Nah, sekarang kita cari posisi A di B. A, B ini yang menyentuh bagian dasar adalah bagian T dan L, maka rumusnya adalah T dikali L. T-nya itu 3 kali 10 min 2 dan L-nya 8 kali 10 pangkat min 2. Tinggal dikalikan 3 kali 8 itu 24 kali 10 pangkat min 4. Nah, untuk posisi C itu yang menyentuh adalah bagian P dan L. Maka P-nya itu 12 kali 10 pangkat min 2 dikali L-nya 8 kali 10 pangkat min 2. Hasilnya adalah 20 kali 8, 96 dikali 10 pangkat min 4. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan A pada masing-masing posisi. A yang C ini kita dapatkan 96, yang B 24, yang C 36, masing-masing kali 10 pangkat min 4. Karena F-nya sudah ada, kita hitung tekanannya. Tekanan untuk posisi A, F-nya 30 dibagi 36 pangkat 10 min 4 sama dengan
0,83 kali 10 pangkat 4 itu kita rubah menjadi 10.000. Maka PA posisi A itu adalah 8.300 Pascal ya. Selanjutnya pada posisi B tekanannya adalah 30 dibagi 24 pangkat 10 min 4 sama dengan 30 dibagi 24 adalah 1,25 dikali 10.000 sama dengan 12.500 Pascal. Oke, untuk posisi C, tekanan di posisi C itu 30 dibagi 96 pangkat 10 pangkat min 4. Maka didapatkan 30 bagi 96 adalah 0,31 dikali 10.000. Hasilnya adalah 3.100 Pascal. Nah, dari ketiga tekanan ini urutan yang memiliki tekanan paling besar adalah dimiliki posisi B, A, dan C. Oke, posisi B pertama, A kedua, C ketiga. Karena semakin kecil luas permukaan, semakin besar tekanan. Selanjutnya, kita membahas tentang tekanan pada zat cair, di mana tekanan pada zat cair ini terdiri dari tekanan hidrostatik, hukum Pascal, dan hukum Archimedes. Untuk minggu ini kita akan membahas satu terlebih dahulu, yaitu tekanan hidrostatik. Nah, apa yang dimaksud dengan tekanan hidrostatik? Tekanan hidrostatik adalah kedalaman zat cair dan massa jenis zat cair mempengaruhi tekanan yang dihasilkan oleh zat cair tersebut. Jadi, kedalaman zat dan massa jenis zat itu mempengaruhi tekanan. Semakin dalam, semakin besar tekanan pada zat cair. Nah, di sini ada pernyataan semakin dalam zat cair semakin besar tekanannya, betul kan? Semakin besar massa jenis yang diberikan, semakin besar juga tekanan yang diberikan. Bisa dilihat gambar di sini. Jadi ini ada tabung ya, diisi air, kemudian diisi selang. Jadi ada yang selang nomor 1 yang paling bawah, yang tengah, yang paling atas. Nah, ternyata ketika mengeluarkan air, ketika dibuka si selangnya, yang paling jauh memancarkan air itu, yang memiliki tekanan yang paling besar adalah yang paling bawah, karena yang paling dalam. Jadi tadi ya, semakin dalam zat cair, jadi semakin dalam tekanannya semakin besar, maka yang paling bawah memiliki jarak pancuran yang lebih jauh dibandingkan yang atas dan yang tengah. Boleh kalian nanti praktekkan di rumah. Selanjutnya, rumus tekanan hidrostatik. Nah, kalau tadi rumus tekanan zat padat itu P sama dengan F per A atau gaya per luas permukaan. Nah, pada zat cair, gaya F itu disebabkan oleh berat zat cair, di mana dilambangkan dengan W yang berada di atas benda. Sehingga tekanan zat cair rumusnya menjadi P sama dengan W per A. Nah, karena W itu bisa dicari dengan M, massa dikali gravitasi, kemudian massa bisa dicari dengan massa jenis zat cair atau rho dikali volume. Sedangkan volume bisa dicari dengan ketinggian dikali luas permukaan. Nah, maka dapat dituliskan bahwasannya rumus tekanan hidrostatik itu adalah rho dikali G dikali H dikali A
per A. Sebenarnya A-nya bisa dicoret ya. Karena ini sama jadi dicoret. Jadi rumusnya yaitu P sama dengan Rho dikali G dikali H. Rho itu melambangkan massa jenis zat cair, G itu gravitasi, percepatan gravitasi ya. H itu adalah ketinggian zat. Oke, jadi rumus tekanan hidrostatik itu adalah P sama dengan Rho dikali G dikali H. Nah, contoh penerapan tekanan hidrostatik dalam kehidupan dapat ditemukan pada struktur bendungan air. Jadi, si ketebalan serta saluran air yang dikeluarkan itu menggunakan perhitungan tekanan hidrostatik. Nah, di sini ada contoh penerapan tekanan hidrostatik dalam kehidupan. Ibu bacakan soalnya terlebih dahulu. Seekor ikan berada di kedalaman 10 meter di bawah permukaan air. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan gravitasinya 10 m per s kuadrat, maka tekanan hidrostatik yang dialami ikan sebesar. Nah, di sini ada option jawabannya. Pada soal ini diketahui kedalamannya 10 meter, Rho-nya 1000, G-nya 10. Nah, maka tekanan hidrostatik itu bisa dihitung dengan rumus di bawah ini. P sama dengan Rho dikali G dikali H. Silakan kalian hitung hasilnya berapa, nanti hasilnya kalian cantumkan di kuis yang akan Ibu berikan. Oke, soal yang kedua. Gambar di bawah ini menunjukkan sebuah benda melayang di dalam air. Nah, jadi di sini ada kotak berisikan air. Kotak ini air seluruhnya itu memiliki ketinggian 14 cm. Sedangkan benda ini berada pada ketinggian 4 cm. Nah, jika Rho-nya itu 1000 kg per M pangkat 3 dan gaya gravitasinya 10 meter per S kuadrat, maka tekanan hidrostatik yang dialami benda adalah karena di sini H-nya itu 14, kita tinggal kurangi ya. 14 dikurangi 4 sama dengan 10 cm. Nah, ketika dirubah menjadi meter, maka 10 cm dirubah menjadi meter adalah 0,1 atau 10 kali 10 pangkat min 2. Nah, G-nya kita tuliskan lagi. Terus, maka tekanan hidrostatik pada benda tersebut adalah P sama dengan Rho kali G kali H. Silakan kalian masukkan P-nya berapa, G-nya berapa, H-nya berapa. Maka hasil yang didapat juga berapa. Oke, silakan tuliskan latihan soal tekanan zat padat dan tekanan hidrostatik tersebut. Tulis soalnya di buku kalian. Setelah itu jangan lupa mengisi kuis latihan soalnya. Jangan lupa dikerjakan yang tadi tekanan hidrostatiknya karena hasilnya akan dimasukkan di link kuis yang akan Ibu berikan. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.